Bab 3251-3255. Naga Malam Jiao memandang Xie Qing dan Meng Zui dengan bercanda. Tubuh besar itu berubah menjadi bayangan gelap dan membunuh Xie Qing dalam sekejap. Dibandingkan dengan Meng Zui, entah bagaimana rasanya Xie Qing lebih menarik baginya. Pada saat ini, tiba-tiba, di bawah tanah, cahaya pedang naik ke langit saat ini. Potongan baik Xing Tianjian. Potong dengan pedang. Tubuh Mu Yun muncul dalam sekejap saat ini, dan pedang panjang itu langsung memotong perut naga Malam Jiao. Kong! Nyala api mendesis meledak saat ini. Sebuah pedang tiba-tiba keluar dan memotongnya. Alih-alih memotong sisik naga Malam Jiao, Mu Yun kembali terkejut saat ini. Naga Malam Jiao kembali menatap Mu Yun dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sepertinya saya bertanya-tanya mengapa orang ini baik-baik saja ketika dia menerima pukulan dari ekornya. Saat ini, sosok Mu Yun mundur. Xie Qing berteriak, serang rahangnya. Itu area pertahanan yang lemah. Tidak lebih cepat, Mu Yun sekarang mengangkat pedangnya. Pedang ilahi malam yang kosong adalah artefak teratas dan tertinggi, tapi ini sedikit lemah. Didorong oleh kekuatan batas, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan batas pedang dewa virtual malam. Ini memberi orang perasaan lembut, dan kekuatan tidak dapat dilepaskan dengan sempurna. Baru saja, yang perlu kita andalkan bukanlah kekuatan pedang dewa, tetapi tubuh pedang dan ilmu pedang. Berdengung. Dua suara mendengung, dan tubuh pedang Mu Yun muncul saat ini. Tubuh bersinar keemasan. Dua pola pedang terkondensasi di kedua sisi tubuh Mu Yun. Naga Malam Jiao bahkan lebih terkejut saat melihat pemandangan ini. Mu Yun di depannya memberikan rasa bahaya pada saat ini. Memotong. Saat pedang digerakkan, penempaan kedua meningkat 2 kali lipat. Pada saat ini, pedang kuat Qi berubah menjadi bintang di langit. Suara langit pecah terus berdering, bertarung melawan naga Malam Jiao. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan nafas. Rusak. Saat pedang ditembakkan, pedang Qi membuat mata naga Malam Jiao terhalang, dan jiwanya terasa terguncang. Kaisar Bintang bertanya pada pedang surgawi. Mu Yun mendekat dengan pedang. Sebuah pedang memotong leher naga Malam Jiao. Naga Malam Jiao secara alami mengetahui area lemahnya. Saat ini, dia menundukkan kepalanya, berbaring tidak aktif di tanah, menatap Mu Yun, dan matanya melepaskan tatapan tajam. Bau pertempuran membara saat ini. Pada saat ini, naga Malam Jiao membuka mulutnya dan memuntahkan petir hitam seperti kekuatan pembatas untuk membunuh Mu Yun. Lei Yuanshen Tianzang. Tepuk dengan satu tangan. Kekuatan batas hitam terdistorsi. Mu Yun memegang pedang dan memotongnya tepat di kepala naga Malam Jiao. Kong! Kekuatan anti kejut yang kuat membuat lengan Mu Yun sedikit gemetar. Aku menyuruhmu untuk memotong lehernya. Xie Qing melihat adegan ini, terdiam. Tidak bisakah aku memotongnya? Mu Yun membalas. Lihat dua orang Anda satu kata saya satu bahasa. Meng Zui ekspresi tak bisa berkata-kata. Kedua orang ini, bisakah kamu serius? Anda tidak dapat membunuh naga Jiao malam ini, tetapi mereka akan mati. Benar-benar orang gila. Naga Malam Jiao juga sedang marah saat ini. Jelas, setelah ditunda oleh Mu Yun berulang kali, harga dirinya juga terpancing. Pada saat ini, kedua tanduk itu mengeluarkan cahaya hitam, berubah menjadi sosok macan tutul dan macan listrik, dan mencabik-cabik Mu Yun. Bajingan, mati. Mu Yun memarahi rendah. Jika itu sebuah peralatan, kamu akan tamat. Satu perangkat pembatas, dikombinasikan dengan penempaan kedua dari tubuh pedang, dapat membunuh orang ini dengan satu pedang. Pada saat ini, naga Malam Jiao mendengus, dan dua aliran udara hitam keluar dari hidungnya. Arus udara berubah menjadi dua tangan, 4 jari ditekuk. Dan hanya jari tengah yang berdiri. Arti penghinaan terbukti dengan sendirinya. Mu Yun, bisakah kamu menanggungnya? Tidak, Mu Yun sekarang, dan malam sebelumnya kosong. Pedang ilahi ditangguhkan pada saat ini. Pada saat ini, kedua tangan menyatu dan kekuatan batas Tao bergerak. Instan, tangan terpisah. 3 gerbang batas muncul saat ini. 3 gerbang perbatasan bertemu. Wajah Mu Yun dingin. Kekuatan batas internal, gelombang gila. 10.000 yuan ke surga formula, 3 telapak tangan suci. Wah, wah. Dalam sekejap, 3 pintu langsung melesat keluar. Kong-kong. 3 gerbang batas seukuran telapak tangan berubah menjadi setinggi 10 kaki dan langsung menabrak naga Malam Jiao. Ada bang-bang. Pada saat ini, tubuh naga Malam Jiao ditekan oleh 3 gerbang.
Mu Yun jatuh saat ini, memegang pedang malam yang kosong dan memotongnya dengan satu pedang. Buat kamu sombong, buat kamu sombong. Dengan satu pedang dan satu pedang, Mu Yun memilih tempat dengan sisik paling tebal. Perlahan-lahan, nafas naga malam meledak dan menghilang, dan darah serta daging di kepalanya menjadi kabur. Mati. Pada saat ini, terima kasih telah datang. Mu Yun turun dari punggung naga malam Jiao dan bernafas. Formula macam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Formula Dewa Kuno Yuan Hao sebesar 10.000 yuan kembali ke surga. Kata Mu Yun sesuka hati. Kuat. Xie Qing berkata dengan kagum, saya telah mendengar dari lelaki tua Bailey bahwa Lady menciptakan formula EREI, yang bisa dikatakan paling kuat. Formula 10.000 yuan untuk kembali ke surga yang diciptakan oleh Dewa Kuno Yuan Hao dapat dikatakan sebagai formula terkuat di dunia. Mu Yun mengangguk. Formula 10.000 yuan ke surga. Dewa Kuno Yuan Hao memberikannya kepadanya. Sekarang sepertinya dia sendiri sangat cocok. Ada 6 volume mantra ini. Setiap volume membutuhkan orisinalitas dalam kombinasi dengan metode latihan dan gerakan. Tapi saya harus mengatakan, itu kuat. Apa yang Mu Yun lakukan adalah bentuk pertama di jilid pertama, 3 telapak tangan suci. Gunakan kekuatan batas untuk menyatukan gerbang batas, memblokir gerak maju dan mundur musuh, memenjarakan musuh dan menekan musuh. Ini juga pertama kalinya Mu Yun menggunakannya. Ini sangat kuat. Patua Bailey juga memiliki keterampilan yang unik. Sayangnya, biarkan dia meneruskannya kepadaku, tetapi dia tidak mau. Xie Qing berkata tanpa daya, pria itu mengatakan bahwa itu akan diberikan kepadaku ketika aku mencapai tuannya. Mu Yun tersenyum. Jangan tertawa, kata Xie Qing saat ini. Dia datang ke Dragon Jiao malam itu dan membuat lubang secara langsung. Darah menetes keluar. Xie Qing tidak sopan. Dengan lambaian telapak tangannya, darah naga malam Jiao memadat menjadi butiran darah dan berkumpul di antara telapak tangannya. Mungkin ayahmu punya, tapi ayahmu tidak memberitahumu apa-apa. Aku juga penasaran. Xie Qing mengumpulkan manik-manik darah dan berkata, kurasa ayahmu ingin kamu keluar dari jalanmu sendiri. Mu Yun mengangguk. Meng Zui melihat pemandangan itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang kamu lakukan? Kumpulkan manik-manik darah, kumpulkan esensi darah, telan dan tingkatkan kekuatanmu. Meng Zui tertegun. Apakah itu baik-baik saja? Terans dan Orc memiliki garis darah yang sama sekali berbeda. Jika Anda menelannya, Anda dapat merusak darah Anda. Xie Qing tidak peduli dan berkata, aku sedang berlatih formula seni bela diri. Mengintegrasikan esensi darah naga dapat meningkatkan kekuatanku. Meng Zui mengangguk ketika mendengar ini. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan dia tidak banyak bertanya. Mu Yun dan Xie Qing memiliki hubungan yang lebih baik, dan dia tahu itu. Beberapa hal yang seharusnya tidak dia tanyakan lagi. Sekarang, Mu Yun berkata, ini ada hubungannya dengan darah naga leluhurmu. Tentu saja, Xie Qing menjawab, Zulong hanyalah kepala dari 10.000 naga. Semakin kuat Zulong, semakin kuat pula keluarga naga. Selama ratusan ribu tahun terakhir. Itu karena Zulong jatuh. Jadi sebaliknya, orang dengan darah naga juga bisa membantu Zulong naik. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Jadi kamu bisa meningkatkan prestasimu dengan memadatkan esensi darah dari Jiaolong dan klan naga. Iya, Xie Qing menatap Mu Yun dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan membuka mulutnya. Anda dapat melahap hidup Anda dan meningkatkannya. Tidak bisakah saya menelannya? Layak menjadi keturunan Zulong. Seru Mu Yun. Tentu saja, ini disuarakan. Jangan ganggu aku. Aku siap untuk memulai integrasi. Anak buahmu telah mencapai tengah raja dunia, dan aku tidak bisa lebih lambat darimu. Sebuah kata jatuh, dan mata Xie Qing tenang. Perlahan, kekuatan Tao dan Tao bergabung. Di antara aliran listrik, jejak tenda hijau muncul di tubuh Xie Qing. Meng Zui memandang Xie Qing saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, sungguh menakjubkan bahwa Xie Qing dapat berlatih dengan darah binatang buas. Mu Yun mengangguk tanpa banyak bicara dan melihat sekeliling. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Mu Yun dan Meng Zui juga duduk bersila dan berlatih sendiri. Hah? Mu Yun membuka matanya dalam sekejap, melihat ke satu arah dan berkata dengan tenang, Meng Zui, seseorang akan datang. Saat ini, Meng Zui juga berhati-hati di matanya. Sua-sua, suara udara pecah terdengar. Beberapa tokoh muncul saat ini. Kakak bela diri Qi, aku tidak berbohong padamu. Aku bertemu Ye Long Jiao di sini.
Aku tahu kamu membutuhkannya. Aku membawamu segera setelah aku menemukannya. Seorang pria muda mengatakan sesuatu di mulutnya. Li Xiang, kamu tidak berani. Pria di depannya tampak bangga. Hah? Hanya beberapa orang yang datang ke lembah dan melihat tubuh naga Jiao di tanah malam itu, tetapi wajah mereka berubah. Melihat pemandangan ini, Li Xiang segera berkata dengan wajah pahit, kakak bela diri Qi, ketika aku pergi, naga malam Jiao masih hidup. Kakak bela diri Qi memandang Mu Yun dan Meng Zui dengan sepasang mata. Kalian berdua, Li Xiang buru-buru berkata, kakak bela diri Qi Minghao menyukai naga malam Jiao. Keluar dari sini dan bunuh naga malam Jiao kakak beradik Qi. Kakak bela diri Qi tidak akan peduli denganmu. Mendengar ini, meskipun dia tidak tahu banyak tentang rumah sakit kemanusiaan. Tapi di medan perang percobaan ini, apa yang dimiliki seorang tuan? Setiap orang yang mendapatkannya adalah siapa? Esensi darah naga malam Jiao sangat berguna bagi kakak senior Minghao. Serahkan dan keluar dari sini. Li Xiang berteriak lagi. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, maaf, kami telah menggunakan darah esensi naga malam Jiao. Begitu dia mengatakan ini, Li Xiang melihat Mu Yun dan Xie Qing di sisi Meng Zui. Kakak bela diri Qi. Li Xiang melihat Qi Minghao di sisinya. Qi Minghao mengenakan baju panjang dan matanya panjang dan sipit. Matanya tertuju pada Mu Yun. Aku sudah lama mencari naga malam Jiao. Kamu akan sampai di sana lebih dulu. Qi Minghao berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan mempermalukanmu. Serahkan koin giokmu. Ini bahkan masalah. Mendengar ini, Mu Yun menatap Meng Zui, dan mereka tertegun. Dan bermain seperti ini seperti, Anda telah bekerja keras untuk menjual sekeranjang sayuran, dan yang lain mengatakan Anda merampok sayuran yang seharusnya menjadi miliknya. Anda harus memberinya uang yang Anda dapatkan. Bukankah ini perampokan terbuka? Itu menarik. Meng Zui tidak tahan saat ini. Dia mencibir, semua yang ada di medan perang percobaan tidak memiliki pemilik. Kami bertemu dengan naga malam Jiao. Secara alami, kami membunuhnya dan menyerahkannya kepada kami. Kamu masih ingin kami membayarmu koin giok, dan aku akan membayarmu 1 bola. Kamu ingin mati. Pendiri pemain catur, Qi Minghao, saudara laki-laki Qihan. Kakak bela diri Qihan adalah ratu terbaik dunia di rumah sakit kemanusiaan kita. Kamu mencari kematian, tahu. Mendengar ini, wajah Meng Zui berubah. Pemain catur. Organisasi apa? Meng Zui berbisik, di rumah sakit kemanusiaan, salah satu organisasi murid terbesar, pemain catur dan penyelenggaranya adalah Qihan, Ratu Dunia. Dikatakan bahwa di belakang Qihan, ada dukungan dari anak Tuhan. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Jadi, intimidasi. Mu Yun melihat ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, tidak ada esensi darah. Benda itu milik kami. Kami ingin menggunakannya sesuka kami. Jika kami menginginkan kompensasi, kami akan mengambil nyawa kami. Mendengar ini, Li Xiang langsung melompat berdiri dan meraung, kamu mencari kematian, tahu. Boom! Begitu Li Xiang mengucapkan sepatah kata, Mu Yun langsung memukulnya. Merampok barang orang lain, sangat bisa dibenarkan. Saat ini, Li Xiang merasa dingin di telinganya dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Mu Yun, periode pertengahan Raja Dunia, secara umum dengan kerajaannya. Tapi pukulan sederhana ini memberinya dampak yang luar biasa. Orang ini, apa yang terjadi? Qi Minghao juga melihat pemandangan ini dan matanya bergerak. Berdarah. Namun, kakak seperguruan, aku masih ingin memberitahumu bahwa di halaman tripod giok ini, ada darah dan tidak ada kekuatan, tapi itu hanya jalan buntu. Tidak ada kekuatan. Konyol mengatakan ini dari mulutmu. Ini hanya periode terakhir dari Raja Dunia. Apa gunanya kesombongan? Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah. Meng Zui, awasi Xie Qing. Bagus. Mu Yun terbang dan bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Lei Yuan Shen Tianzang. Dengan satu telapak tangan, napas sombong mengembun saat ini. Kekuatan yang kuat, benar-benar dilepaskan, pasir dan batu terbang. 5 cetakan telapak tangan, integrasi instan, pemotretan langsung. Wajah Boom. Qi Minghao dingin saat ini, dan dia menamparnya. Pada saat ini, keduanya berfluktuasi dengan keras. Sosok Qi Minghao sedang beringsut saat ini. Di sisi lain, sosok Mu Yun sedikit terbelakang. Hah? Qi Minghao menatap Mu Yun dengan sedikit ketakutan. Apakah Raja Dunia sangat kuat di tahap selanjutnya?
Mu Yun berkata dengan menghina, jika kamu ingin merampok, itu tergantung pada kekuatanmu. Wajah Qi Minghao sangat marah. Sepertinya kamu penuh percaya diri. Qi Minghao melangkah keluar dan sebuah parang muncul di tangannya. Di permukaan parang, ada tenda dingin, mengirimkan fluktuasi kekuatan batas seperti gigi gergaji, memberi orang napas dingin dari lubuk hatiku. Kamu ingin mati, bukan? Han Dao Xuan Jue, hentikan dengan satu pisau, dan dalam sekejap, aun yang dingin menyatu dan berubah menjadi parang dan langsung memotong Mu Yun. Di tangan Mu Yun, pedang suci malam yang kosong muncul dan melambaikannya. Pada saat ini, cahaya pedang dilepaskan. Kong, pedang dan pedang bertemu, dan suara dentang terdengar saat ini. Sosok Mu Yun saat ini terus mengalami kemunduran. Di sisi lain, Qi Minghao mengalami kesulitan. Dua sosok saling memandang. Adapun Li Xiang, dia telah mundur ke satu sisi saat ini. Kakak bela diri Qi, bunuh bajingan ini. Li Xiang minum dan berkata, aku akan menangkap kedua orang itu untuk kakak seperguruan Qi. Pria itu sedang berlatih. Aku akan membunuhnya dulu. Lihat apakah bocah ini masih gila. Pada saat ini, Li Xiang juga melihat bahwa meskipun Qi Minghao berada di tahap selanjutnya dari Raja Dunia, dia ingin membunuh Mu Yun, dan tidak. Ada permainan dalam waktu singkat. Kemudian mintalah masalah pada Xie Qing dan Meng Zui dan lihat bagaimana Mu Yun mengambil tindakan pencegahan. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Jalur es Mu Yun. Bocah bau, kamu punya kehidupan untuk dijalani. Ancam aku lagi. Dengan satu kata, Li Xiang melambaikan telapak tangannya dan langsung menuju Meng Zui. Qi Minghao memiliki beberapa orang di sisinya. Saat ini, dia juga sedang membunuh Xiang Meng Zui. Brengsek, Mu Yun dibunuh dengan pedang. Lawanmu adalah aku. Qi Minghao mendengus dingin saat ini, dan parang itu membunuh lagi. Brengsek, di antara omelan rendah Mu Yun, dia harus kembali untuk membela Qi Minghao. Kong, mereka bertabrakan dan berguncang. Jika kamu menyentuhnya, aku berjanji kamu akan menyesalinya. Mengancamku. Kamu tidak punya kemampuan. Kalau begitu cobalah. Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pedang Dewa 10.000 bintang terpotong. Pecahan pisau dingin langit. Suara nyaring dapat didengar sepanjang waktu. Qi Minghao juga melihat bahwa orang yang berlatih itu sangat penting bagi Mu Yun. Meskipun Li Xiang tidak berguna, otaknya berputar cepat. Bunuh Xiang Meng Zui, Xie Qing dan Mu Yun. Benar saja, mereka terganggu. Hati-hati. Qi Minghao mengucapkan sepatah kata dan jatuh. Dengan embusan, dia mengarahkan pisaunya ke perut Mu Yun. Darah mengalir keluar, dan Mu Yun terengah-engah. Mulut Qi Minghao sedikit terangkat dan dia tersenyum bahagia. Sepertinya temanmu sangat penting untukmu. Sayangnya, persahabatan penting ini akan membuatmu mati. Qi Minghao menyeringai saat melihat mata bersemangat Mu Yun. Bajingan, bunuh kamu. Mu Yun meraung dan memotong dengan pedang. Ketika pedang suci malam yang kosong keluar, dia menyingkirkannya saat ini. Pada saat Mu Yun, tangannya tertutup dan terpisah lagi, menyoroti 3 pintu batas. Mengejutkanmu sampai mati. 3 telapak tangan suci. Ledakan. Ketiga jalan itu seperti bentuk gapura peringatan, tetapi merupakan pintu besar dengan kekuatan teroris, yang langsung dirobohkan. Bersenandung. Qi Minghao bersenandung rendah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat. Pada saat ini, parang berubah menjadi nafas yang kuat dan mendominasi, seolah jiwa pisau telah lahir, berubah menjadi tenda hitam, dan melilit 3 pintu pembatas dalam sekejap. Boom! Sebuah tabrakan dahsyat terdengar saat ini. Di bumi, kekuatannya meledak dan batu serta tanah beterbangan. Mu Yun saat ini, 3 pintu batas tidak jatuh dan dilawan oleh pedang. Periode akhir dari Raja Dunia, bagaimanapun juga, adalah periode akhir dari Raja Dunia. Mengintegrasikan kekuatan dunia dan menjadi lebih baik. Selain itu, Qi Minghao mengontrol ki pisau dengan sangat halus. Di sisi lain, Meng Zui tiba-tiba meraung, dan kekuatan internalnya meledak. Keluar. Di antara raungan, Meng meminum seluruh orang, dan momentum internalnya melonjak. Di masa awal Raja Dunia, itu menjadi periode pertengahan Raja Dunia. Meng Zui, terobosan. Wajah Mu Yun terkejut. Orang ini, saatnya untuk menerobos. Li Xiang diblokir oleh beberapa orang. Mu Yun memandang Qi Minghao dan mencibir, sepertinya kamu tidak perlu khawatir tentang mereka, tapi kamu. Sudah waktunya untuk mulai mengkhawatirkan dirimu sendiri.
Pertemuan 5 pintu. Sebuah kata untuk diminum. Kekuatan Mu Yun sekali lagi menipis di tubuhnya. 3 gerbang batas berubah menjadi 5 gerbang batas. 2 pintu batas tambahan, pada saat ini, langsung jatuh. Wajah Qi Minghao akhirnya berubah. 5 pintu batas jatuh. Tubuh Qi Minghao membungkuk saat ini. Li Xiang, kamu benar-benar sia-sia. Bunuh kedua orang itu. Qi Minghao meraung. Dia ditekan oleh Mu Yun. Saya tidak bisa menolak. Mendengar ini, Li Xiang melihat penampilan pasif Qi Minghao. Dia tiba-tiba merasa dingin di hatinya, pecah, dan menamparkan Meng Zui dengan telapak tangannya. Darah menyembur keluar, dan Meng Zui diserang dari belakang. Satu musuh adalah 3. Saat ini, dia tidak bisa mendukungnya. Lagi pula, dia hanya berada di tengah-tengah Raja Dunia, dan kendali kekuatannya tidak terlalu tinggi. Saat ini, Li Xiang tampak bahagia. Bunuh orang itu dulu. Menunjuk Xie Qing, Li Xiang bersenandung. Kamu berani. Mu Yun berbalik dan minum. Kamu coba, aku berani. Li Xiang memiliki jalan napas yang sulit saat ini. Kurasa kamu berani, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Suara bercanda, Xie Qing saat ini. Xie Qing duduk bersila di tanah, membuka matanya dan menatap kedua pria yang bergegas membunuh di depannya. Jika kamu ingin membunuhku, pergilah ke neraka. Cakar naga jatuh dari langit, dan suara benturan dan retakan membuat mereka memuntahkan darah. Saat Li Xiang melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Orang ini menerobos tengah Raja Dunia. Satu demi satu, mereka telah menembus ke tengah Raja Dunia. Ketiga orang ini aneh. Xie Qing tersenyum, menatap Mu Yun dan berteriak, Mu tua, bunuh orang itu dan ingin merampok kita. Kapan kita mengenalinya? Bagus. Melihat Xie Qing bangun, Mu Yun berbalik untuk melihat Qi Minghao. Tidak semua barang orang bisa dirampok. Kamu berani. Qi Minghao meraung, saudaraku adalah Qi Han, pendiri pemain catur, kamu. Aku benar-benar berani. Boom! Suara ledakan terdengar satu demi satu. Tubuh Qi Minghao dibagi menjadi beberapa bagian oleh 5 gerbang. Darahnya mengalir terus-menerus. Pada saat ini, jiwanya langsung hancur. Saat ini, Xie Qing juga membunuh 2 raja lainnya. Saat aku mencapai tahap tengah Raja Dunia, kamu harus minum untukku. Satu langkah keluar, satu telapak tangan langsung keluar. Bang! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. 2 sosok berubah menjadi mayat. Di sekeliling, bau darah sangat kuat. Xie Qing mencari sosok Li Xiang. Tapi perhatikan baik-baik, pria itu sudah lama menghilang. Di tanah, ada lubang dan selokan. Orang ini berlari sangat cepat. Xie Qing bergumam, anakmu, terobosannya cepat. Mu Yun menatap Xie Qing dan menghela napas lega. Sama seperti kamu. Xie Qing tidak peduli dan berkata, namun, Meng Zui, anak laki-laki, buatlah terobosan di tempat. Ini sangat kuat. Meng Zui menggaruk kepalanya dan tersenyum. Lebih luar biasa bisa bersamanya. Orang itu kabur. Kurasa itu tidak bisa disembunyikan. Apa yang Anda takutkan? Xie Qing berkata sambil tersenyum, masih bisakah kamu membunuh kami di rumah sakit kemanusiaan? Jika kamu berani mencoba membunuh kami di medan perang, aku akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Meng Zui mengangguk saat ini. Ini adalah dunia prajurit. Itu hukum rimba. Qi Minghao ingin merampok dan membunuh mereka jika dia tidak memberikannya, hanya karena dia merasa kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah di sini. Xie Qing berkata sambil tersenyum saat ini, medan perang percobaan yang dihubungkan oleh menara pencerahan ini benar-benar tempat yang bagus. Apalagi pentingnya berlatih di tempat ini. Apakah ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan daripada terus-menerus melawan orang? Mu Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu lanjutkan. Melanjutkan. Meng Zui tersenyum. Namun, ketika kata-kata itu jatuh, Meng Zui menatap Mu Yun, tetapi tertegun. Bagaimana perasaanku? Kamu lebih baik dari tadi. Mu Yun tertegun dan tersenyum misterius. Ini adalah manfaat dari pertempuran. Meng Zui berseru, aku benar-benar harus belajar darimu. Kamu sangat kuat. Sepertinya aku harus lebih banyak bertarung. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing saling memandang dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? 3 sosok pergi saat ini. Pada saat yang sama, sisi lain. Ratusan mil jauhnya, sebuah lubang dan parit muncul di tanah. Li Xiang keluar dari gua.
Gila, Li Xiang tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Saya khawatir Qi Minghao tidak bisa mengalahkan naga Jiao malam itu. Saya menggali lubang terlebih dahulu dan siap untuk lari. Tanpa diduga, Qi Minghao, sia-sia, tidak bisa bahkan mengalahkan seorang raja di tengah dunia. Mu Yun, siapa itu? Li Xiang bergumam, ini benar-benar bunyi anjing. Bagaimana aku bisa membedakan Qi Han? Pikirkan baik-baik. Li Xiang melihat lengan kirinya. Orang-orang, terkadang harus keras pada diri mereka sendiri. Sebuah kata jatuh, dan Li Xiang menamparkan lengannya. Suara retak tulang patah membuat Li Xiang pucat dan hampir pingsan. Qi Minghao, kamu pecundang, kamu bahkan bukan lawan di tengah dunia. Bersumpah, Li Xiang memimpin token muridnya dan menghilang ke medan perang percobaan. Pada saat yang sama, sisi lain, Lu Yun, Su Ge dan Li Qingfeng bertemu bersama. Belum menemukan mereka bertiga, Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, dan aku kehilangan Qiao Dong, Dia Wenlu dan Fang Ziping. Sekarang aku harus mati, tapi siapa yang membunuhku, aku tidak tentu. Mendengar ini, Su Ge dan Li Qingfeng juga mengangkat alis. Kurasa semuanya tidak sesederhana itu. Sebaiknya kau berhati-hati. Jika ada berita, lebih baik semua orang membagikannya satu sama lain. Kata-kata Lu Yun jatuh dan pergi bersama beberapa orang. Li Qingfeng dan Su Ge, lihat aku akan melihatmu. Bagaimana menurutmu? Su Ge tersenyum dan berkata, orang ini hanya bermain trik. Li Qingfeng mencibir, Lu Yun tidak populer di rumah sakit kemanusiaan. Dia sombong di hari kerja. Tidak ada yang mau berteman dekat dengannya. Saya berbeda. Orang-orang saya tidak dapat menemukan ketiganya, tetapi saya dapat bertanya kepada orang lain dan memberi saya informasi, dan saya akan memberikan koin giok. Li Qingfeng berkata sambil tersenyum, selain itu, saya punya berita. Su Ge, kamu harus cepat, kata Li Qingfeng, membawa orang pergi. Su Ge berdiri di sana, melihat sekeliling dan tersenyum. Mereka semua orang yang benar sendiri. Su Ge bergumam, tapi siapa yang tahu siapa yang akan menang. Ketiga pihak dipisahkan lagi saat ini. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui juga berjuang untuk membunuh beberapa hewan buas saat ini. Tapi ketiganya tidak masuk akal. Mereka tidak bisa membunuh orang lain tanpa memprovokasi mereka. Selain itu, berburu binatang buas juga dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan membawa keuntungan besar. Pada saat yang sama, di rumah sakit kemanusiaan, Li Xiang berjalan keluar dari menara pencerahan, datang ke loteng di luar rumah sakit kemanusiaan dan menunggu dengan tenang. Kakak Qi Han memanggilmu. Di pintu loteng, sesosok keluar dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Li Xiang menyeret lengannya yang setengah cacat ke loteng. Loteng, halaman. Seorang pria muda, berpakaian biru, sedang duduk tegak. Pria muda berbaju biru, dengan rambut berkibar tertiup angin biru, agak riang dan nyaman. Li Xiang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pria muda itu berkata dengan lemah. Kakak bela diri Qi Han. Li Xiang menjatuhkan diri dan jatuh berlutut. Kakak bela diri Qi Minghao terbunuh. Li Xiang menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas. Pria muda berbaju biru di depannya, matanya bergerak. Katakan, Li Xiang berkata dengan hati-hati saat ini, kakak bela diri Qi Minghao ingin menerobos kerajaan kaisar, jadi dia akan meningkatkan beberapa obat ajaib untuk memurnikan ramuan, yang kekurangan esensi darah dari naga malam Jiao. Petik 2. Tidak mudah bagi saya untuk bertemu Ye Long Jiao di medan perang percobaan dan mengambil kakak laki-laki Qi Minghao. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa ketika saya bertemu dengan tiga pria sombong dan mendominasi, saya merampok Ye Long Jiao dan membunuh kakak laki-laki Qi Minghao, saya lolos begitu saja. Aku tidak takut mati. Li Xiang buru-buru berkata, aku hanya khawatir. Jika aku mati, kakak seperguruan Qi Han tidak tahu siapa yang membunuh kakak seperguruan Qi Minghao. Dari awal hingga akhir, Qi Han yang sedang duduk di meja batu tidak melihat ke atas dan ke bawah. Apa kamu sudah selesai? Kata Qi Han perlahan. Selesai. Qi Han perlahan berdiri. An Sheng, Gong Xuan, kakak bela diri Qi. Pergi dan cari tahu, siapa nama ketiganya. Qi Han menatap Li Xiang. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui adalah murid yang baru saja memasuki Akademi Yuding. Qi Han mengangguk dan berkata, periksa jalan mereka bertiga dan lihat apakah ada orang dari rumah sakit Tiandao atau rumah sakit terowongan di belakang mereka.
Iya, iya, mereka memberi hormat dengan hormat. Qihan menatap Li Xiang yang sedang berlutut di tanah. Elder Martial Brother Qi. Wajah Li Xiang menjadi tidak wajar. Lain kali kamu bertindak, seriuslah. Qihan melangkah keluar dengan satu kaki. Suara retak terdengar. Pada saat ini, Li Xiang merasa lengannya yang tergeletak di tanah benar-benar patah. Kali ini, jika Anda ingin memperbaiki, saya khawatir semua akumulasi Anda selama bertahun-tahun akan hilang. Qihan perlahan mengangkat telapak kakinya. Menatap Li Xiang. Jika kamu ingin serius, kamu harus melarikan diri terlebih dahulu. Kamu rakus akan hidup dan takut mati. Kamu bahkan tidak ingin lenganmu benar-benar patah. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika seperti yang Anda katakan, ketiga orang itu akan mati. Jika kamu berani berbohong, Li Xiang, aku berjanji, lebih sulit bagimu untuk hidup daripada mati. Qihan perlahan menatap Li Xiang dan berteriak, keluar. Pada saat ini, Li Xiang bersujud dengan hormat dan mundur dari halaman. Berjalan di jalan menuju rumah sakit kemanusiaan, Li Xiang melihat sinar guntur di matanya dan berusaha untuk tidak jatuh. Sejak masuk rumah sakit kemanusiaan, dia selalu berhati-hati dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Selama 300 tahun, di rumah sakit kemanusiaan, dari hari-hari awal raja hingga hari-hari pertengahan raja, dia juga seorang jenius. Namun, hal terpenting bagi rumah sakit kemanusiaan adalah kejeniusan. Jadi dia bersabar, berharap suatu hari nanti, dia bisa membalas serangan. Namun, selama bertahun-tahun, telah diintimidasi. Qi Minghao bodoh, tapi dia memiliki saudara yang baik dan pendukung yang baik. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di rumah sakit kemanusiaan. Tuhan, ini sangat tidak adil. Mu Yun, Xie Qing, Li Xiang berkata pada dirinya sendiri, aku juga ingin seperti mereka, bahagia dengan rasa terima kasih dan kebencian, mereka yang menipuku dan mempermalukanku akan dibunuh tanpa amnesti. Namun, tanpa kekuatan, kesenangan dan balas dendam apa. Pada saat ini, sosok Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui muncul di benak Li Xiang. Hah! Dalam benak Li Xiang, sebuah ide melintas. Mengapa tidak? Perlahan, Li Xiang membuka mulutnya dengan mata tegas. Tangan yang patah juga ajaib saat ini. Memegangnya dengan erat dan kesemutan, pikiran Li Xiang lebih jernih. Menara pencerahan, medan perang percobaan, antara pegunungan dan hutan, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berhenti saat ini. Koin giok di tubuhmu mendekati 300.000. Xie Qing menyeringai dan berkata, sepertinya cukup bagi kita untuk duduk di tebing selama sebulan. Lebih dari 300.000 yuan. Kamu hanya bisa tinggal selama 30 hari jika kamu membunuh binatang. Buas dan manusia. Ini mengerikan, kata Mu Yun dengan getir. Ketiganya telah berada di medan perang pelatihan percobaan selama sebulan. Meng Zui tersenyum dan berkata, kamu terlalu pesimis. Meskipun saya belum pernah duduk di tebing jalan, saya mendengar para murid tua menyebutkannya. Duduk di tebing sangat ampuh untuk meditasi dan pemahaman. Menurut mereka, 1 hari latihan di dalam sama dengan 100 hari latihan di luar. Pikirkan seperti ini, 30 hari, itu. Mendengar ini, mata Mu Yun dan Xie Qing berbinar. Dengan cara ini, akan sangat hemat biaya. Pantas saja koin giok sangat penting bagi para murid di rumah sakit kemanusiaan. Dikatakan bahwa murid Akademi Tiandao dan Akademi Dao Dao menggunakan koin giok suci, 1 hingga 100, untuk berlatih di area ketiga Daoya. 10.000 koin giok suci sehari. 10.000 sehari. Itu 1 juta koin giok sehari. Itu berlebihan. Selain itu, putra-putra dari halaman putra suci bertukar kristal giok, yang bahkan lebih dibesar-besarkan. Memasuki area ke-6, yaitu, 10.000 kristal giok sehari, diubah menjadi koin giok, yang 10.000 kali jaraknya. Namun, duduk di tebing, semakin dalam Anda pergi. Dalam analisis terakhir, Akademi Yuding akan mendorong para murid untuk bertarung di menara pencerahan, mendapatkan koin giok, merampok koin giok, dan membelanjakan koin giok di tebing Tao untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mu Yun mengangguk dan berkata, seni bela diri harus bersaing. Jika kamu tidak bertarung, kamu hanya bisa disebut foil orang lain. Kalau begitu, kenapa ragu? Xie Qing berkata sambil tersenyum saat ini, ayo pergi, ayo bertarung. 3 angka, bangun saat ini. Seni bela diri harus bersaing. Kata yang bagus. Tawa lembut terdengar saat ini.
Aku bersaing dengan Lu Yun dan Su Ge untuk pil dunia kelas 2, pil tubuh Ji Yuan. Dan kakak bela diri Wen Hongxuan juga bersaing dengan kakak bela diri dari Akademi Tiandao untuk pil dunia kelas 3, pil jiwa dunia. Di dunia ini, semua orang berdebat. Kamu benar. Kata-kata itu jatuh, dan lebih dari selusin sosok keluar satu demi satu. Selusin orang, jelas berpusat pada satu di tengah, memandang ketiga Muyun. Muyun, Xie King, Meng Zui, kalian bertiga, biarkan aku menemukannya. Wajah cantik pemuda itu agak bangga. Su Ge, Li Qingfeng, Lu Yun, kamu yang mana dari ketiganya? Xie King bersenandung. Li Qingfeng. Tampaknya Lu Yun mengatakan bahwa Qiao Dong mengalami kecelakaan. Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Ya, Xie Qingda mengaku dengan murah hati. Di satu sisi, Meng Zui terbatuk dan berkata, setidaknya menyangkalnya. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Xie King berkata sambil tersenyum, kita membunuhnya. Ada apa? Jika tidak, bukankah dia juga akan membunuh kita? Setelah menepuk bahu Meng Zui, Xie King berkata dengan sungguh-sungguh, kamu selalu bermasalah dengan kami, tahu. Muyun memiliki sifat memprovokasi orang tanpa alasan. Kemanapun kamu pergi, seseorang akan melihatnya. Keluar. Muyun memarahi, kali ini dia datang untukmu. Salahkan aku. Xie King berkata dalam hati, kalau saja untuk keluar dari masalah, apakah saya akan mengambil orang itu? Apakah dia akan ditemukan? Itu bukan salahmu. Muyun membalas, jika kamu tidak pergi ke arah lain, kita akan keluar dari pegunungan Donghua. Apakah kamu menginginkan wajah? Jika kamu tidak terluka dan tidur selama 1000 tahun, aku akan menggendongmu. Muyun memarahi, kamu tidak berguna baginya, dan aku tidak perlu terluka. Apa gunanya saudara? Itu yang dulu mengadu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diadu olehku. Oh, aku pergi. Aku sangat marah. Meng Zui berdiri di samping, wajahnya malu. Apa yang kamu perdebatkan? Cukup. Suara memarahi. Tiba-tiba terdengar saat ini. Wajah Li Qingfeng sangat marah. Kedua bajingan ini tidak memperhatikannya sama sekali. Ada pertengkaran seperti itu di depannya. Muyun dan Xie King juga berhenti berdebat dan menatap Li Qingfeng. Serahkan padamu. Serahkan padamu. Mereka berbicara hampir bersamaan. Kata-kata jatuh, dua orang, Anda melihat saya melihat Anda. Apa yang terjadi padamu di tengah Raja Dunia? Kamu tidak sama. Itu tidak cocok untukmu. Xie King berkata lagi, aku baru saja dipromosikan. Aku hanya beberapa bulan di depanmu. Kamu tidak tahu malu. Sepertinya kamu ingin menghadapi. Saat ini, wajah Li Qingfeng benar-benar suram. Bukan itu yang dia pikirkan. Dia mengira ketika mereka bertemu dengannya, mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan dan melarikan diri. Perasaan tidak memandangnya sama sekali. Menjengkelkan, menjengkelkan. Boom! Sebuah raungan terdengar pada saat ini. Di bumi, retakan muncul saat ini. Perlahan, Li Qingfeng menatap matanya dengan dingin. Membunuh. Sebuah kata untuk diminum. Gas yang mematikan mengembun. Sosok Li Qingfeng saat ini dan membunuh dalam sekejap. 10 sosok juga dikelilingi saat ini. Xie King melihatnya saat ini. 11 orang, apakah cukup bagimu untuk menerobos tahap raja selanjutnya? Tidak cukup. Muyun bertanya, setidaknya 10 Realm King di tahap selanjutnya dan 100 Realm King di tahap tengah sudah cukup. Itu sedikit lebih kuat, bukan? Xie King mengepalkan tangan dan meniupnya. Boom! Sebuah raungan terdengar pada saat ini. 10 orang langsung mengepung dan membunuh 3 orang. Saat ini, Li Qingfeng menatap Muyun dengan cahaya tajam di matanya. Sungguh penasaran melihat orang maniak seperti itu untuk pertama kalinya. Dari mana maniakmu berasal? Begitu kata itu jatuh, Li Qingfeng memegang pedang panjang dengan lampu hijau dan langsung memotongnya ke Muyun. Di tangan Kong In Muyun, pedang suci malam yang kosong muncul. Kaisar Bintang bertanya pada pedang surgawi. Saat pedang digerakkan, pedang Qi berubah menjadi bayangan besar dan dilepaskan pada saat ini. Dalam cahaya, bayangan pedang menusuk Li Qingfeng dalam sekejap. King Yuanjian membuka langit. Lagi pula, Li Qingfeng adalah mendiang Raja Dunia. Pada saat ini, pedang dipotong dan langsung dipotong menjadi pedang panjang bayangan raksasa. Boom! Pedang Qi berdesir. Pada saat yang sama, teriakan terdengar. Bukan dari Muyun dan Li Qingfeng, tapi dari sisi lain. Xie King mencakar dan langsung menyeka leher seorang murid di tengah Raja Dunia.
Orang pertama yang meninggal muncul. Mata Li Qingfeng tertegun. Bagaimana bisa? Saat ini, Li Qingfeng benar-benar terkejut. Di tengah 9 raja dunia, Xie Qing dan Meng Zui dibunuh oleh Xie Qing begitu cepat. Mu Yun memandang Li Qingfeng dan berkata sambil mencibir, Wen Hongxuan memintamu untuk mati. Sejak Qiao Dong dibunuh oleh kami tidak ingin lari jika kami tahu seseorang mengejar kami. Aku tidak lari karena aku tidak takut sama sekali. Aku hanya ingin membunuhmu. Mu Yun mengambil pedang dan memotongnya lagi. Bunuh aku, kamu berani berkata. Li Qingfeng khawatir saat ini. Jika ini terus berlanjut, membunuh Mu Yun juga akan merusak beberapa orang kepercayaan. Ini tidak hemat biaya. Li Qingfeng melangkah keluar dan pedangnya meraung. Ambil artefak tertinggi dan bersainglah dengan artefak batas. Kamu benar-benar memiliki keberanian. Mu Yun tersenyum. Kebetulan aku kekurangan perangkat pembatas. Pedang panjangmu sangat berguna. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun melangkah keluar dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Kaisar Bintang bertanya pada pedang surgawi. Bayangan pedang terpotong lagi. Li Qingfeng bahkan lebih marah. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku tidak bisa membunuhmu? Selangkah demi selangkah, sosok Li Qingfeng dan pedang panjang di tangannya melepaskan roh pedang, menyapu dunia, seperti angin dan pasir, dengan napas yang berdebar kencang. Boom! Ada retakan di langit dan bumi saat ini. Medan uji coba ini berbeda dari dunia luar, dan ruangnya lebih stabil. Tapi meski begitu, ada retakan. Ada bunyi klik. Pedang di tangan Mu Yun retak. Pedang ilahi malam yang kosong telah bersamanya untuk waktu yang lama. Tapi sampai sekarang, itu tidak bisa bertahan. Li Qingfeng menunjukkan sarkasme. Jika Anda ingin menggunakan artefak tertinggi untuk melawan artefak batas, Anda pasti akan melebih-lebihkan kekuatan Anda. Sepertinya ilmu pedangmu sangat bagus. Sayangnya, kamu tidak memiliki alat pembatas di tangan. Kalau tidak, itu benar-benar membuatku sangat sulit. Li Qingfeng mencibir. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mata Mu Yun agak acuh tak acuh. Li Qingfeng mencibir, sulit untuk membalas. Qingfeng jatuh dari langit. Saat ini, pedang berubah menjadi sisa-sisa Taoisme. Seluruh sosok Li Qingfeng melepaskan nafas yang sangat kuat saat ini. Di atas bumi, kekuatan dilepaskan. 3 telapak tangan suci. Tangan bersatu, langsung terpisah. 3 pintu batas, langsung kental. Saat berikutnya, ketika 3 gerbang perbatasan muncul, mereka terbagi menjadi 2. Dalam sekejap, 6 gerbang batas jatuh dalam sekejap. Terkejut. Ekspor kata, antara langit dan bumi, kekuatan Tao berkumpul. Boom! Suara ledakan menyebar dalam sekejap.